eh, video ini merupakan lanjutan dari masih reaksi redox. Nah, sekarang saya langsung saja. Di sini video kali ini adalah contoh soal ya, contoh soal bagaimana kita menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur dalam suatu senyawa. Jadi kemarin kita sudah bahas aturan-aturannya bagaimana. Silakan Anda ingat bagaimana aturannya dan bagaimana skala prioritasnya. Itu juga penting sekali ya. Nah, sekarang misalnya ada contoh soal, misalnya ada senyawa H2O. Nah, jadi atau air ya. Jadi ini merupakan air ya, air. Air kalau dalam bahasa Indonesianya ya. Bahasa kimianya itu H2O ya. Dihidrogen oksida ya. Nanti kita masuk di tata nama ya, bagaimana caranya memberikan nama sebuah senyawa. Oke, misalnya H2O. Jadi nanti ini dalam kasusnya ditanyakan itu berapa biloksnya suatu unsur dalam suatu senyawa. Misalnya ya, kan ini H2O ceritanya ada dua unsur, ada unsur H, ada unsur O. Jadi ceritanya di sini kasusnya tujuan tak di sini kita mau mencari berapa biloksnya ini H dan berapa biloksnya atau bilangan oksidasinya ini O di dalam H2O. Ya. Jadi tujuan tak di sini misalnya ada suatu, saya ulangi lagi ya, ada suatu senyawa air. Rumus kimianya air itu H2O, hanya dua, O-nya satu. Nah, terdiri dari dua unsur, ada unsur H, ada unsur O. Jadi karena ada dua unsur, kita mau cari tahu berapa bilangan oksidasinya H, berapa bilangan oksidasinya O. Jadi kayak begitu nanti ya. Ya tentunya terkadang soal hanya menanyakan berapa H, atau hanya menanyakan berapa O. Jadi tergantung soalnya. Nah, namun di contoh soal ini saya akan bagaimana caranya menentukan semuanya ya, semuanya. Jadi nanti kita baca, jadi nanti kita tinggal baca baik-baik soalnya. Apakah yang ditanyakan H atau ditanyakan O ataukah ditanyakan kedua-duanya ya. Jadi kayak semacam begitu nanti ya. Tujuannya dalam mencari bilangan oksidasi. Jadi di sini kita belum mana reduksi, mana oksidasi. Kita di sini baru di fase menentukan bilangan oksidasi. Nah, setelah kita sudah memahami bagaimana menentukan bilangan oksidasi, fase selanjutnya di situ kita akan nanti melihat apakah dia biloksnya turun atau biloksnya naik. Nah, sehingga kita bisa simpulkan bahwa ini reduksi, ini oksidasi ya. Jadi memang di konsep keempat ini sangat lumayan penjelasannya agak panjang ya, karena inilah konsep yang sering dipakai karena bisa berlaku di setiap senyawa ya. Oke, saya langsung saja ya. Jadi misalnya ada senyawa air H2O. Jadi kita mau tahu ini karena ada dua unsur, kita mau tahu berapa biloksnya H, berapa biloksnya O. Nah, sebelum mengetahui kita lihat dulu yang mana paling prioritas. Jadi yang pertama cari yang paling prioritas. Yang paling prioritas. Itu yang pertama ya. Cari yang paling prioritas. Jadi di sini ada persaingan antara H dan O. Yang mana paling prioritas? Nah, kita lihat kembali lagi di skala prioritas di sini. Ternyata yang paling prioritas adalah H ya, H. Karena H dia prioritas kelima, sedangkan O prioritas keenam. Jadi H yang paling prioritas. Nah, unsur H jika dia prioritas, dia biloksnya positif 1. Nah, unsur H itu kalau dia prioritas maka biloksnya positif 1. Jadi selesailah dia H. Jadi kita bisa simpulkan bahwa H biloksnya positif 1. Nah, jika di soal ditanyakan hanya unsur H saja berapa biloksnya, maka selesai masalah. Maka jawablah langsung biloksnya H, biloksnya hidrogen
dalam H2O di dalam air sama dengan positif 1. Jika sampai di sini saja, jika H saja yang ditanyakan. Tapi kemudian jika O yang ditanyakan, maka perlu dicari dulu. Perlu dicari ya, perlu dicari. Setelah didapatkan yang prioritas, maka yang kedua itu tentukan bilangan oksidasi yang tidak prioritas melalui aturan Bilox, aturan bilangan oksidasi ya. Saya tulis panjang saja ya. Nah, kan di sini ceritanya O di sini dia tidak prioritas, makanya dia harus dicari melalui aturan. Jadi ingat lagi aturan, tidak boleh misalnya harus ada yang tidak prioritas maksudnya. Jadi selalu ada minimal atau harus ada satu yang tidak prioritas karena dia harus mengikut aturan ya. Tidak boleh langsung kita bilang karena ini O juga, misalnya karena ini O masuk juga di prioritas, tidak boleh kita langsung bilang O ini -2. Belum tentu ya, belum tentu. Karena tidak ada lagi, tinggal O saja yang tidak prioritas, maka dia harus dicari. Tidak boleh kita menentukan ini O, bilangan oksidasinya melalui prioritas. Karena kenapa? Karena ini O di sini kasusnya tidak prioritas ki. Jadi cari melalui aturan Bilox. Nah, kita lihat kembali lagi aturan Bilox ya. Aturannya saya cari lagi atas. Aturan pertama, setiap unsur bebas Biloxnya sama dengan 0. Aturan kedua, setiap senyawa netral total Biloxnya sama dengan 0. Aturan ketiga, setiap senyawa atau unsur bermuatan Biloxnya sama dengan muatannya. Nah, silakan kita cek lagi kembali. H2O. H2O apakah Biloxnya atau apakah senyawa unsur bebas kah ini H2O, ataukah senyawa netral kah, ataukah senyawa bermuatan? Ya, ini H2O adalah senyawa bermuatan karena dia merupakan bukan unsur bebas, bukan unsur bebas karena dia terdiri dari dua unsur, dan bukan merupakan senyawa yang bermuatan karena tidak ada di sini kayak pangkatnya kayak minus kah atau positif kayak, karena di sini pangkatnya 0 atau muatannya 0, maka dia termasuk senyawa netral. Jadi kita lihat aturan senyawa netral. Nah, jika senyawa netral, total Biloxnya sama dengan 0. Jadi total Biloxnya ini sama dengan 0. Ceritanya ini H2O karena dia senyawa netral, maka bisa kita tulis persamaannya yang kayak tadi. Ya, seperti yang saya jelaskan di part sebelumnya. Bilangan oksidasi H dikali 2 ya. Karena 2 di sini tambah bilangan oksidasi O kali 1 sama dengan 0. Ya, 0. Karena di sini O yang kita cari, maka bilangan oksidasi O ini nanti yang akan dicari. Nah, bilangan oksidasi H sudah ditentukan tadi positif 1, maka saya substitusi ya. Positif 1 dikali 2 tambah bilangan oksidasi O karena ini mau dicari, belum didapat, kali 1 tetap ya, langsung saja sama dengan 0. Maka bilangan oksidasi O sama dengan 1 kali 2 tadi, tetap di sini ya. Saya selesaikan dulu ini. Positif 1 dikali 2 sama dengan positif 2 ya, positif 2. Nah, karena ini bilangan oksidasi yang mau dicari, maka ini positif 2 akan bergeser ke
bergeser ke sebelah kanannya dari sama dengan. Makanya secara aturan matematika, jika angka 2 ini berpindah ruas dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau dari sebelah kanan ke sebelah kiri, maka muatannya akan berubah. Yang tadinya positif akan menjadi minus, atau yang tadinya minus akan berubah menjadi positif. Nah, dalam kasus ini positif 2 berpindah ruas, maka menjadi 0 ditambah 0 menjadi minus ya. 0 minus 2. Nah, maka bilangan oksidasi oksigen sama dengan 0 kurang 2 sama dengan minus 2. Maka didapatlah bilangan oksidasi O sama dengan min 2. Jadi kesimpulan bilangan oksidasi H sama dengan positif 1 dan bilangan oksidasi O sama dengan min 2 dalam senyawa H2O. Jadi begitulah cara menentukan bilangan oksidasi setiap unsur di dalam suatu senyawa. Jadi silakan diperhatikan baik-baik atau diulang lagi bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi. Jadi H positif 1, O minus 2. Jadi sekali lagi tujuan kita adalah mencari biloks setiap unsur ya. Nah, saya kasihkan lagi contoh yang lain, misalnya senyawa Mn2O7. Nah, Mn2O7 ini berarti ada dua unsur ya, ada unsur Mn dan unsur O. Nah, caranya bagaimana? Cara pertama, cari yang paling prioritas. Yang mana paling prioritas, Mn atau O? Kita lihat di skala prioritas. Nah, di skala prioritas itu O dia peringkat ke-6 di dalam skala prioritas. Sedangkan Mn itu adalah golongan B. Di dalam prioritas tidak ada golongan B ya, tidak ada golongan B, semuanya golongan A. 1A, 2A, AL ini golongan 3A, F ini golongan 7A, H ini golongan 1A, O ini golongan 6A, sedangkan 7 ini golongan 7A. Jadi tidak ada golongan B, makanya Mn tidak masuk dalam prioritas. Jadi dia tidak prioritas. O yang paling prioritas. Jika O yang prioritas, maka dia biloksnya minus 2. Ya, jadi selesailah untuk O. Amanlah untuk O dia. Nah, selanjutnya kita mencari lagi berapa biloksnya ini Mn dalam Mn2O7. Kalau O tadi sudah didapatkan, O ini bilangan oksidasinya minus 2 di dalam Mn2O7. Nah, cara-caranya itu lihat aturannya lagi. Kembali ke aturan biloks. Nah, jadi jika mencari yang tidak prioritas, maka lihat ke aturan. Nah, jika mencari yang prioritas, maka kita melihat skala prioritas, ya. Jadi saya harap di sini bisa membedakan kapan kita melihat aturan, kapan kita melihat skala prioritas. Nah, sekarang kita mau melihat aturan karena kita mau mencari yang tidak prioritas. Nah, kita dulu tentukan ini Mn2O7 merupakan senyawa apa? Senyawa netral kah, unsur bebas kah, atau senyawa yang bermuatan kah, atau tidak netral? Nah, ini Mn2O7 merupakan senyawa netral. Makanya dibuatlah persamaannya bilangan oksidasi Mn dikali 2 ya. Atau tidak usah tulis kali ya, pakai titik saja ya. Kita pakai titik saja. Kali ini kalau titik ya, kali. Tambah bilangan oksidasi O kali 7 ini sama dengan 0. Merupakan aturan yang kedua ini ya. Karena merupakan senyawa netral. Totalnya sama dengan 0 ya. Totalnya sama dengan 0. Nah, makanya ini tadi kali saya substitusi ya. Yang dicari adalah bilangan oksidasi Mn kali 2 tambah bilangan oksidasi O itu sudah ada ya, sudah ada di sini. Ini di sini totalnya silakan lihat
totalnya minus 2 ya. Saya kasih dalam kurung supaya mudah. Dikali 7. Nah, kali 7 sama dengan 0. Selanjutnya, bilangan oksidasi Mn tetap bilangan oksidasi Mn kali 2 tambah minus 14 sama dengan 0. Nah, makanya karena kita mau mencari bilangan oksidasi Mn, maka kita harus pindahkan ini minus 14 ke ruas kanan ya. Nah, supaya dia bisa dicari nanti dalam anu ya. Ini kalau begini ya, permainan matematika ya. Anda harus kuasai permainan matematika kayak seperti ini. Nah, bilangan oksidasi Mn dikali 2 sama dengan positif 14. Jadi dia menjadi positif ya. Tidak ada minusnya ya. Jadi yang tadinya minus pindah ruas ke kanan menjadi positif ya. Nah, kemudian selanjutnya itu masih ada 2. Kita mau juga pindahkan ke ruas kanan. Tapi di sini statusnya sebagai kali ya, bukan sebagai penjumlahan atau pengurangan, dia sebagai kali. Makanya caranya itu supaya dia pindah ruas, bilangan oksidasi Mn sama dengan dia langsung dibawa ya, 14 dibagi 2. Dia langsung menjadi pembagi. Yang tadinya kali, ketika pindah ruas dia langsung menjadi pembagi. Nah, begitupun sebaliknya. Ketika menjadi bagi, dia pindah ruas akan menjadi kali. Ya, jadi begitulah aturan matematikanya. Saya harap Anda sudah bisa menguasai permainan matematika seperti ini ya, di balik-balik ya. Balik-balik dari persamaan matematika. Maka kita bisa selesaikan ini 14 dibagi 2 sama dengan positif 7 ya. Jadi kita dapatkan bilangan oksidasinya unsur Mn sama dengan positif 7. Nah, di sini positif 7. Jadi kesimpulannya, jawabannya bilangan oksidasi Mn sama dengan positif 7 dan bilangan oksidasi O sama dengan minus 2 dalam senyawa Mn2O7 ya. Ya. Di dalam ini. Oke, saya harap Anda sudah memahami cara menentukan bilangan oksidasi ya. Nah, selanjutnya lagi contoh yang lain lagi ya, supaya lebih banyak contohnya. Misalnya ada senyawa yang bermuatan lagi ya, misalnya ini CO3 2 minus ya. 2 min. Nah, di sini ada 2 senyawa juga. Atau begini ya. Enggak apa-apa. Ini saja ya. 2 senyawa juga ya, 2 senyawa. Ada 2 senyawa, 2 unsur ya, 2 unsur. Ini adalah senyawa yang bermuatan 2 minus ya. Ada unsur C, ada unsur O ya. Kita mau menentukan bilangan oksidasinya C dan O dalam senyawa ini. Makanya kita pertama cari yang prioritas lagi. Nah, yang mana prioritas, C atau O ya. Nah, kita cari lagi di atas. Nah, C itu tidak ada ya, tidak ada. O, sedangkan O ada minus 2. Jadi yang prioritas adalah O, sedangkan C tidak ada ya, tidak ada golongan 4A di dalam prioritas minus 2. Berarti karena C yang tidak prioritas, maka dia yang dicari. Sekali lagi, jika soal yang ditanyakan, misalnya biasanya soal pilihan ganda, jika pada kasus ini hanya O saja yang ditanyakan, maka selesai urusan. Tidak usah lagi dicari C-nya, karena soal yang mau O. Tapi jika ditanyakan C atau kedua-duanya, maka tetap dilanjutkan pekerjaannya ya. Jadi baca baik-baik soalnya. Apa maunya, apa yang ditanyakan ya. Nah, sekarang kita mencari C. Nah, untuk mencari yang tidak prioritas, maka kita harus melihat aturan lagi ya. Aturan ke-1 kah, ke-2 atau ke-3. Nah, kita lihat ini CO3 senyawa apa? Senyawa unsur bebas kah? Atau senyawa netral kah? Atau senyawa yang tidak netral, yang bermuatan? Ya, dia termasuk senyawa yang tidak bermuatan. Ciri-cirinya ada kayak pangkat-pangkatnya begini. Ini adalah muatannya, dia muatan minus ya. Dia menerima 2 elektron. Maksudnya itu yang begini ya. Maka kita tulis persamaannya. Bilangan oksidasi C kali 1 tambah bilangan oksidasi O kali 3 sama dengan
min 2. Ingat aturan 3? Saya kembali lagi, saya ingatkan lagi, tidak apa-apa supaya lebih paham. Setiap senyawa atau unsur bermuatan, biloxnya sama dengan muatannya. Jadi bukan sama dengan 0 ya, bukan sama dengan 0, sama dengan muatannya. Berapa muatannya di situ, itu juga hasilnya ya, itu juga total biloxnya jika dijumlahkan. Nah, makanya di sini bukan sama dengan 0, sama dengan minus 2 ya. Minus 2. Nah, selangsung saja disubstitusi saja ini, tetap ini C, bilangan oksidasi C kali 1. Bilangan oksidasi C dikali 1 tetap bilangan oksidasi C ya, karena dia hanya dikali 1, jadi tetap mati satunya. Nah, sekarang bilangan oksidasi O saya substitusi menjadi minus 2 karena tadi dia prioritas minus 2 dikali 3 ya, saya pakai titik saja ya supaya kebiasaan nanti, sama dengan minus 2. Saya selesaikan dulu ini, tetap ini bilangan oksidasi C, tambah, saya selesaikan minus 2 kali 3, minus 6 ya, dalam kurung, sama dengan minus 2. Nah, maka bilangan oksidasi C, saya pindah ruaskan ke sini, karena yang dicari adalah bilangan oksidasi C, maka menjadi minus 2 ditambah 6. Maka jawabannya bilangan oksidasi C sama dengan positif 4 ya. Jadi harus ada positifnya ya, atau minusnya ya. Jadi C positif 4. Jadi bilangan oksidasi C dan O dalam CO3 2-, C positif 4, O minus 2. Ya, selanjutnya saya langsung saja lagi. Contoh yang selanjutnya, H2 misalnya H2SO4. Saya langsung saja ya. Nah, pertama kita tentukan dulu unsur-unsurnya. Ada unsur H yang ini, ada unsur S dan ada unsur O. Pertama, karena ada 3, maka pasti ada dua yang prioritas. Karena ada 3 ya. Karena ada 3, maka pasti ada 2 yang prioritas. Nah, pertama yang prioritas itu pasti H ya. Karena saya sudah hafal, saya langsung saja ya. Silakan lihat lagi di catatannya. Di bagian prioritas pasti H, dia positif 1. Jadi saya langsung saja. Nah, kemudian antara S dan O, yang mana paling prioritas? Yang kedua itu adalah O minus 2. Jadi S yang tidak prioritas karena tidak ada dalam prioritas ya. Nah, maka yang dicari adalah S. Jika yang ditanyakan H atau O, maka selesai urusan. Tapi kalau jika ditanyakan S, maka harus diselesaikan atau dicari ketiga-tiganya, maka harus diselesaikan ya. Sekali lagi saya ulangi supaya ingat terus. Nah, saya bikin persamaannya ini apa? Senyawa netralnya, senyawa netral. Tidak ada pangkat-pangkatnya kayak muatannya itu tidak ada ya. Maka saya langsung saja, dia pasti totalnya sama dengan 0 karena dia netral. Bilangan oksidasi H kali 2 tambah bilangan oksidasi S kali 1 tambah bilangan oksidasi O kali 4 sama dengan 0. Nah, sama dengan 0 ya. Bilangan oksidasi H langsung saja saya substitusi positif 1, jadi positif 1 dikali 2. Nah, tambah S yang dicari ya, makanya dia tidak bisa disubstitusi. Kali 1 ya, hilang ya, karena tidak hilang ya, hasilnya tetap bilangan oksidasi S karena sudah dikalikan 1. Kemudian bilangan oksidasi O saya substitusi jadi minus 2 kali 4 sama dengan 0 ya, unsur senyawa netral. Kemudian saya selesaikan ini, positif 1 dikali 2 tetap positif 2 ya, tambah bilangan oksidasi S tambah minus 8 ya, sama dengan 0. Nah, karena yang dicari bilangan oksidasi S, sekali lagi aturan matematikanya, maka ini positif 2 harus pindah ruas ke sini, ini juga harus pindah ruas ke sini. Maka ini positif 2 pindah ruas menjadi ini 0 tetap ya. Menjadi plus ya, menjadi minus ya. Yang tadinya plus menjadi minus 2. Sedangkan ini yang minus 8 menjadi positif, jadi tambah 8 ya. Jadi didapatkanlah bilangan oksidasi S sama dengan positif 6 ya. 0 kurang 2 minus 2 tambah 8 positif 6. Maka didapatlah S itu positif 6 ya. Positif 6. Ya, begitulah cara menentukan bilangan oksidasi. Nah, kemudian soal berikutnya